Ada mazhab yang nggak usah pakai awareness, udah langsung aja selling. Ada. Pastikan teman-teman sudah punya akun Facebook tentunya, ya, dan akun Instagram. Nah di sini ada brand yang udah kita siapin. Ini brand yang jadi kelinci percobaan kita kali ini, ya. Ini udah ada apa namanya ini fanpage-nya sudah ada, lalu Instagramnya juga sudah ada, ya. Nah Instagramnya juga sudah ada. Nah yang pertama teman-teman pastikan kalau misalnya akun baru bikin nih Instagram fanpage ataupun Instagram, pastikan jangan langsung iklan. Jadi harus ada postingan dulu 1 sampai paling cepat 2 hari, dan itu baru bisa dipakai buat ngiklan. Atau kalau akunnya sudah lama, nah ini contohnya udah lama ya, di postingan terakhirnya kalau dicek postingan terakhirnya itu ini kan 17 menit yang lalu karena tadi suruh saya posting gitu. Tapi kalau kita lihat yang sebelumnya ini Februari, maksimal sebulan lah. Sebulan itu udah maksimal pisan. Jadi eh apa namanya? Minimal harus ada postingan aktif. Dan kalau udah ngiklan, pastikan postingan itu aktif. Gitu ya. PR-nya, ini langsung dapat PR nih buat brand ownernya. Setelah brand ini diiklanin, ya, pastikan tiap hari ada konten gitu. Tiap hari ada konten di Instagram ataupun di Facebook page. eh dari sisi pengalaman, jangan pakai scheduling, harus post manual. Walaupun ada fitur dari Meta. Nah ini uniknya teman-teman, kadang si Meta gitu ya udah bikin fitur dan lain-lain, tapi kalau kita kita pakai fiturnya dengan yang organik, maksudnya organik tuh posting sendiri itu hasilnya beda. Dan postingnya di jam-jam prime time diupayakan begitu. eh Kenapa seperti itu? Ini terkait dengan nanti ngaruh juga ke iklannya. Apakah bisa mahal atau murah begitu. Karena pada prinsipnya orang itu nggak suka diiklanin gitu. Nah itu bahasan di luar inilah. Jadi yang pasti siapin dulu yang namanya fanpage ya. Kedua adalah Instagram. Lalu teman-teman buka business.facebook.com. Nah ini sebetulnya brand ownernya udah melakukan ini. Jadi kalau misalnya belum, nantinya daftar makanya harus punya Facebook. Nanti daftarnya loginnya pakai Facebook, gitu ya. Bikin bikin yang namanya bisnis apa namanya bisnis suite. Nah di sini ada bisnis portfolio. Nah nanti dimasukin nama bisnis segala macam. Pastikan tampilannya sama seperti ini. Setelah ini yang dilakukan adalah claim fanpage-nya. Itu adanya di tools ya, di setting. Nah di setting ada account, ada page. Maka claim dulu page-nya, halaman Facebook-nya diklaim dulu gitu. Nanti kalau udah diklaim, kita bisa manage, kita bisa kelola si Facebook-nya ini dari bisnis Meta. Kalau misalkan nanti ada yang masuk pesan masuk atau komentar, nanti munculnya di sini begitu ya. Dan ada Instagram account. Nah ini udah diklaim. Cara ngeklaimnya gimana? Klik add aja sih sebetulnya, klik add, nanti disuruh login akun Instagramnya gitu ya. Yang page juga sama, yang page di add, mau bikin baru boleh, mau existing juga boleh. Kalau existing tinggal buka, masukin URL page-nya apa, nanti langsung diklaim begitu ya. Nah akun bisnis ini tidak akan muncul nanti saat ngiklan teman-teman. Jadi misalnya namanya mau apapun gitu ya, nggak masalah. Ini mah akun bisnis aja gitu. Nah di akun ini setelah ngeklaim page dan Instagram account, selanjutnya adalah bikin yang namanya add account. Add account ini adalah akun yang nantinya apa namanya digunakan untuk iklan, dan di sini ada uangnya teman-teman.
Ya, jadi si add account ini tuh nantinya akan eh, nyambung dengan payment method gitu. Jadi sebelum lanjut ke yang lain, maka harus top up dulu gitu. Ya. Nah, ini ada beberapa cara sebetulnya. Kalau misalnya pakai Bank Jago bisa bisa. Jadi maksudnya pakai Bank Jago teh eh bisa pakai debit. Nah, tapi untuk saat ini kita akan prakteknya itu pakai sistem deposit. Jadi kita top up dulu di si metanya gitu ya. Bapak brand owner bisa udah siap? Oke, ini contohnya. Jadi caranya masuk ke tadi ke add account ya. Jadi klik di business setting, ulangi ya, masuk ke business setting, terus di account masuk ke add account. Kalau belum punya add account bisa nambah. Nah, ini nambah nih mau mau bikin baru atau klaim yang baru atau request ke add account yang orang lain. Cuman memang kalau akunnya baru, belum pernah iklan dan lain-lain, ini dibatasin add account-nya. Begitu. Kalau udah banyak mah ya bisa bisa apa ya namanya? Bisa bikin banyak gitu. Nah, di bagian add account diklik ke sini masuk ke payment method atau di scroll ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya billing and payment. Nah, kalau diklik ya ini kebuka juga billing dan payment, sama aja tampilannya seperti ini ya. Oke, kita close. Nah, bedanya kalau misalnya masuknya lewat billing and payment langsung munculnya adalah add account. Mau mau add account yang mana nih gitu. Nah, pilihannya adalah add fund atau nambahin uang. Kalau misalkan tampilan teman-teman pakai bahasa Indonesia, tampilannya gitu ya, ya dimirip-miripin aja lah gitu. Karena kalau di sini mas saya settingannya pakai bahasa Inggris gitu. Nah, ini defaultnya diminta 300.000, nggak apa-apa. Siap? Oke. Ini nggak bisa di refund. Aduh, bukan nggak bisa, lama gitu kalau mau di refund. Kayak di sini enaknya kalau teman-teman udah punya bank BCA, di sini udah ada BCA ya, ini otomatis BCA next. Nominalnya sebetulnya mau top up 50.000 juga bisa. Biaya iklan termurah di Facebook itu 18.000 per hari. Nah, ini nomor VA-nya. Nanti nanti disensor aja ya nomor VA-nya. Mangga dibayar dulu. Sambil nungguin bayar, ada yang mau ditanyain? Gimana? Dipotongnya tiap hari ketika udah beres hari itu. Jadi eh si Meta itu nanti kan kita akan bikin campaign nih. Nah, jalan. Nah, setiap jalan dia munculin iklan tuh, dia tuh munculin tagihan gitu. Eh Dipotongnya per hari dari total semua campaign yang jalan. Berapapun campaignnya. Ya. Jadi bisa pilihannya ada dua, ada bisa per hari, ada thresholdnya. Jadi misalkan minimal tagihan berapa langsung dibayar. Nanti kita kita lihat ya di sini. Udah dibayarnya? Oke, kita cek dan oke, verification pending katanya. Kita refresh. Nah, udah masuk nih 300.000. Nah, di sini teman-teman ada beberapa settingan. Misalkan kita masuk ya, view detail. Ini kok tag terusnya banyak sekali. Kita beresin dulu deh. Nah, di sini langsung dapat informasi daily spending limit. Jadi bisa belanja paling gede itu per harinya 788.000. Walaupun top up-nya 300. Begitu. Tapi saya saranin jangan jangan main-main lah, kecuali ente pakai debit card atau credit card. Oke. Kan ini kan pakainya apa namanya top up ya. Jadi kalau pakai top up ya udah 300.000 300.000. Nah, di sini tuh ada settingan apa namanya? Bayarnya mau per berapa. Nah, ada di manage account. Oh, sorry. Harusnya di sini ada ya. Add payment method, debit card. Oke, add credit.
Next. Ntar, close dulu deh. Oke. Nah, ini kok tampilan, oh ini nih ya, spend spend limit. Nah, tampilannya beda-beda masalahnya tuh. Ya, jadi tampilan di saya sama sekarang tuh ini udah beda lagi gitu. Jadi saat dulu saya belajar sama sekarang udah beda. Oke, jadi poinnya mungkin teman-teman juga nanti yang pas praktekin ini kok tampilannya beda. Coba diambil konteksnya gitu, ya. Nah, yang pasti ada itu tadi ya, available fund-nya ada, terus payment methodnya ini nggak ada. Kenapa? Karena payment methodnya tadi langsung di add fund. Ini saya coba nambahin BCA deh payment methodnya, bisa nggak? Oh udah masuk ya. Oke, yang penting ini udah ada fund. Terus kalau misalnya teman-teman punya PT, nah ini boleh dimasukin tentang informasi perusahaannya. Kenapa? Karena apa? Karena sekarang Meta udah kena pajak PPN 11%. Gitu. Ini di luar yang whitelist. Kalau yang whitelist itu contoh, yang whitelist itu gimana sih? Nah, whitelist itu gini teman-teman. Tadi kan saat kita nambahin add account, ya, nambah add account, ini kan bisa claim exist add account atau bikin baru kan? Kalau bikin baru, berarti add account-nya itu dibikin di Indonesia, ikutin aturan Indonesia. Aturan Indonesia nanti semua biaya itu akan dipotong 11%. Misalnya belanja sehari 100.000 ngiklan. Nah, yang dipotongnya nggak akan 100.000 plus 11%. Bisa nggak kena pajak? Bisa. Bikin ad account-nya jangan di Indonesia. Ada jasa namanya teh jasa whitelist, ad account whitelist. Ada sekelompok orang ya di Hong Kong. Jadi mereka bikin perusahaan di Hong Kong, jualan ad account biar nggak kena pajak 11%. Cuman mereka minta fee-nya macam-macam, ada yang 1%, 2%, 3%, bebas lah itu mas. Silahkan teman-teman kalaupun mau pakai cara seperti itu ya mangga. Tapi yang saya demokan di sini kita ngikutin aturan Indonesia kena pajak 11%. Makanya misalnya Dika yang punya brand gitu ya mau punya NPWP, udah punya NPWP lebih baik dimasukin karena itu jadi nanti potongan. Jadi nanti saat laporan pajak tahunan bilang nih saya udah bayar udah bayar pajak PPN 11% itu bisa buat potongan. Begitu. Nah, oke kita lanjut ngomongin pajaknya. Udah cukup. Nah, ini udah ada ya. Jadi teman-teman sekarang paymentnya sudah ada. Oke, ini saya coba close dulu. Maka setup metanya udah selesai sebetulnya. Ini kita udah bisa yang namanya ngiklan. Nah, cara ngiklannya gimana? Cara ngiklannya, teman-teman, kita masuk ke tools yang ini ya. Nah, di sini banyak toolsnya. Masuk ke Ads Manager. Atau di bagian Add Account, masuk ke Open in Ads Manager. Gitu. Ini yang nanti akan sering dipakai. Nah, ini kan ada belajar dulu segala macam. Ini saya matiin ya. Mungkin teman-teman nanti saat nyobain Ads Manager ini nggak akan kayak gini. Gitu. Ini mah karena Dika yang bikin, atau saya hapus nggak apa-apa? Oke, saya hapus aja deh. Oke, review and publish biar nanti tampilannya sama ya dengan tampilan di komputernya teman-teman. Nah, pertanyaannya bisa nggak Meta Ads Manager ini atau Meta Business diakses di mobile atau di tablet buat bikin ini gitu, bikin campaign? Nggak bisa teman-teman. Kalau mau buat monitoring doang bisa, ada aplikasinya Ads Manager gitu. Di iPhone ada, di Android ada. Tapi kalau untuk ngetes bukan ngetesnya bikin campaign ini nggak bisa. Bentar, kita coba beresin dulu. Nah, ini kenapa ini? Padahal kan mau dihapus. Opsi penargetan. Iya, tapi kan ini mau kita hapus. Jadi saya ingatin lagi teman-teman, perubahan dari Meta ini kenceng banget.
Bisa jadi nanti saat teman-teman nonton video ini tampilannya udah beda. Maka yang coba pelajari itu adalah polanya atau konteksnya ini ngapain nih gitu. Oke, ini pastiin campaign-nya dia ada di ads account yang sesuai ya. Ya kalau diklik muncul pilih add account-nya karena yang ada uangnya ini nih. Yang tadi udah top up kan. Oke. Saya ingetin lagi, video ini kita goals-nya adalah running ads, running iklan sembari ngetes apakah iklannya ini ada orang yang tertarik atau enggak. Jadi secara journey kita nggak pengen sampai selesai. Kebayang nggak? Di sini ada beberapa objektif, ada awareness, traffic, engagement, leads, app promotion sama sales. Awareness ini cocoknya